Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Naya Sofia dengan NIM 094 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini adalah tugas dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Nonformal yang tugasnya adalah menganalisis hasil analisis dari SWOT. Yang dimaksud SWOT itu singkatan dari yang pertama ada strength atau kekuatan, yang kedua ada weakness atau kelemahan, lalu yang ketiga ada opportunity atau peluang, yang keempat ada threats yaitu ancaman. Jadi yang dimaksud dari strength atau kekuatan ini jadi dalam diri dalam diri kita sebagai mahasiswa PLS itu harus memiliki kekuatan yang pada dasarnya kita harus memiliki pengalaman yang lebih, entah itu mungkin dalam hal kemampuan belajar, lalu dalam mengakses serta keterampilan dalam berorganisasi. Jadi kita diperlukan kekuatan untuk kita melangsungkan pembelajaran tersebut dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam setiap diri kita ataupun mahasiswa PLS juga termasuk saya pasti memiliki kelemahan, yakni entah itu dalam proses pembelajaran, kurangnya dalam organisasi, atau kurang dalam mencari pengetahuan. Jadi mungkin untuk kelemahan pasti masing-masing juga memiliki hal yang sama. Cuman mungkin dalam kita menyikapi kelemahan tersebut kita bisa menyempurnakan itu dengan sebelumnya, yaitu kekuatan. Lalu yang ketiga ada opportunity atau peluang. Jadi di sini yang dimaksud peluang itu sangat luas sekali, apalagi dengan kita yang menjadi mahasiswa PLS, yang dimana mahasiswa PLS harus bisa berpikir secara luas, berpikir secara kedepannya. Jadi untuk peluang itu kita bisa untuk lebih berkembang lagi, untuk bisa mungkin berorganisasi atau tidak, padahalnya kita biasanya ada observasi. Kita harus bisa meluangkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kita harus mencari pengetahuan yang lebih, kita harus menjadi mahasiswa yang aktif. Lalu kita juga bisa berkembang pada lingkungan organisasi tersebut, menjalin kekeluargaan dengan mungkin antar mahasiswa PLS dari univ lain. Kita akan saling berbagi materi, melainkan hal-hal yang bisa kita dapatkan saat menjadi mahasiswa PLS, dan itu peluangnya sangat banyak yang akan berhubungan dengan masyarakat. Lalu yang keempat ada threats atau ancaman. Jadi pada yang dimaksud ancaman ini mungkin di luar sana masih kurangnya pengetahuan tentang apa itu jurusan PLS. Jadi kita mungkin ada tantangan tersendiri jadi mahasiswa PLS. Jadi kita harus tahu, entah itu nanti ditanya orang-orang, kamu jurusan apa? Saya jurusan PLS. Apa itu PLS? Jadi kita harus bisa menjawab sesingkat atau semudah mungkin biar mereka itu paham
apa itu PLS. Jadi kita tantangan kali ini tuh ancaman ini juga harus menjadikan tantangan untuk kita membranding PLS tersebut sebagai mahasiswa PLS. Dan juga mungkin bisa mungkin memang orang tidak kenal dengan jurusan, maka kita akan mengenalkan tersebut, entah itu lewat organisasi, kita dapat membranding sebuah PLS itu seperti apa, memberitahu kepada mereka. Lalu entah kita pada saat terjun langsung observasi ataupun kita akan ke lembaga kemana gitu, kita harus saling bercengkrama dengan warga di sekitar. Jadi biar mereka itu tahu bahwasanya kita adalah mahasiswa PLS yang mana itu sangat-sangat diartikan sebenarnya untuk terjun langsung di masyarakat.